Ya, saya lanjutkan kembali dua sesi tadi. Bang Asido menyebutkan bahwa penyidikan awal kasus Vina ini tidak based on scientific crime investigation ya. Ya. Anda berpegangan pada Kapolri sendiri sudah menyampaikan ya melalui Wakapolri bahwa penyidikan awal kasus Vina tak didukung scientific crime investigation ya. Nah, jadi kalau kita mau bicara lagi, sebenarnya sudah kita lihat bersama dalam proses persidangan, saksi-saksi itu begitu banyak ya. Kalau mau dipersoalkan juga silakan saja. Bahkan ada saksi yang masih bersama-sama ketika sebelum terjadinya kecelakaan itu ya, yang menurut kami yakinin itu. Ada Frans Marbun juga di situ ya. Ada siapa namanya saudara Oki, kemudian saudara Arta, banyak sebenarnya saksi-saksi itu. Dan juga alibi yang jelas membuktikan bahwa para terpidana ini tidak ada di lokasi kejadian itu. Jadi tidak ada kaitannya. Makanya besok kami ada pemeriksaan setempat juga. Ya, ini juga kami mengapresiasi majelis hakim ya yang sudah meng-approve untuk ada pemeriksaan setempat. Bang Asido, tujuannya apa sampai meminta untuk pemeriksaan langsung di TKP? Ya biar kita lihat bagaimana secara komprehensif ya atas kejadian ini. Dan juga diawali nantinya saksi digital forensik saudara Rismond Sianipar ya yang akan menunjukkan hasil ekstraksi data dari handphone Widi Mega ya. Saya mau ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, ini kalau kita melihat PK besok bahkan hakim menyetujui untuk langsung datang ke lokasi untuk melihat secara langsung, termasuk mempertegas pernyataan saksi ahli kemarin Dr. Mayasari yang menyebutkan bahwa dari mata normal itu sebenarnya nggak bisa melihat sosok wajah atau face recognition dalam jarak radius 50 meter ya. Nah, satu itu. Yang kedua, ini disebutkan tidak based on scientific crime investigation. Kalau Anda sebagai praktisi yang sudah malam melintang di dunia hukum, bagaimana melihat proses hukum yang disebutkan? Bang Kapolri sendiri loh menyampaikan tidak based on scientific crime investigation. Gini, saya sampaikan kalau menyatakan tidak ada penyidikan ini tidak ada scientific crime investigation, itu tentu adalah keliru. Yang disebut oleh Wakapolri itu adalah masalah soal kecelakaan, bukan masalah soal pembunuhan ini, ya kan? Kalau dalam hal ini yang saya lihat dari berkas sudah ada visum et repertum, sudah ada namanya ekstraksi daripada catatan komunikasi. Itu adalah sensitive crime investigation salah satunya. Harus kita ingat pada persidangan itu tidak dimunculkan. Kalau saya nggak salah ya, tidak dimunculkan sebagai bukti ya. Kalau visum itu justrulah sebagai basic daripada untuk menjatuhkan putusan. Betul, tapi yang record data komunikasi karena dalam hal ini tentu ya jangan lupa setiap majelis hakim dia akan membaca seluruh berkas. Tetapi untuk mengajukan dalam persidangan itu adalah kewajiban daripada jaksa dan kewajiban daripada penasehat hukum. Hakim memang bisa bertanya tapi basic daripada pertanyaan daripada jaksa PH atau dari JPU, bukan dari hakim. Namun apa yang sudah ada di dalam berkas itu 100% adalah bukan novum yang baru. Ingat, yang saat ini dalam sidang PK ini. Iya, apapun yang sudah ada tidak dibahas pun, itu tentu tidak bisa dianggap sebagai novum lagi. Ya. Termasuk ekstraksi telepon itu juga tidak bisa dianggap sebagai sama sekali tidak novum. Bisa. Ya. Apalagi dalam hal ini saya mendengar daripada keterangan daripada rekan Mokhtar bahwa handphonenya daripada Widi sama si Mega sudah diekstrasi oleh orang yang mengaku dirinya sebagai ahli digital forensik lah, kira-kira begitulah. Sebagai seorang ahli, ya, dia tentu wajib pertama untuk mengekstrasi HP atau digital dari laptop. Dia itu wajib memenuhi 4 persyaratan. Adanya izin dari pengadilan, adanya izin daripada pemilik HP, ya. Ada dalam keadaan darurat misalkan mengancam jiwa seseorang atau ada peraturan khusus dalam hal ini seperti narkoba atau dalam teroris atau korupsi ya. Dalam hal ini saya tidak tahu apakah memenuhi syarat atau tidak. Sebentar kita tanya tim Bang Asido, Bang Muhtar itu melewati izin pengadilan nggak untuk ekstraksi jadi gini, alat komunikasi? Ada beberapa poin yang perlu saya luruskan ke Pak Fredrik ya. Yang disebut oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia bahwa peristiwa ini tidak didukung dengan bukti scientific crime investigation. Itu adalah peristiwa 2016 yang jalurnya jalur pembunuhan. Karena mohon maaf Pak Fredrik, jalur kecelakaan ini baru timbul beberapa bulan kemudian. Dan itu
pernyataan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri itu pernyataan yang disampaikan jauh-jauh hari sebelum bulan Juli. Saya masih ingat. Karena antara Juni-Juli itu adalah sidang pra-peradilan klien saya, Peggy Setiawan. Nah, itu pernyataan itu disampaikan sebelum sidang pra-peradilan. Dalam hal ini yang perlu saya jelaskan. Peristiwa ini tidak didukung dengan scientific crime investigation. Oke, tapi dalam hal ini yang harus jelas tahu Pak, dalam hal ini Wakapolri bukan dalam Kapolri, jangan disebutkan Kapolri. Dan jangan lupa, saya bisa memberitahukan bahwa kasus masalah keterangan daripada Wakapolri ini telah diperiksa oleh Propam dan mereka sudah memang dinyatakan bersalah dan sudah dijatuhin hukuman. Jadi gini Pak Fredrik, sangat tidak nyambung kalau Pak Fredrik bilang bahwa yang disebut Anda tanya pada Polri yang disebut bahwa peristiwa yang disebut tidak dilengkapi dengan scientific crime investigation menurut Pak Fredrik adalah peristiwa kecelakaan dan sudah diperiksa oleh Propam, sangat keliru. Nah, karena itu silakan Pak, itu pendapat daripada rekan notar ya. Ini Pak, saya akan tambahkan Pak pertanyaan daripada ya di sini. Kalau tadi Pak Fredrik, mohon maaf nih, katanya HP-nya Widi diekstraksi oleh seorang ahli. Itu setahu saya dan Pak Jutek Bongso menyampaikan itu adalah atas seizin majelis hakim. Sudah izin ya, dalam hal ini kan saya bilang Pak, apakah ada silakan Pak, itu diberikan. Saya hanya menyatakan harus memenuhi 4 persyaratan. Sudah dipenuhi persyaratan. Sudah disetujui oleh sekarang saya jelaskan Pak, siapa yang bisa dalam hal ini diklasifikasikan sebagai ahli digital. Kualifikasi pendidikan dan keahlian latar belakang pendidikan, sertifikat profesi, pengalaman praktik, integrasi dan kredibilitas independen dan objektif, reputasi yang baik, penguasaan metodologi forensik digital, pengetahuan mendalam, kan, mampu menjelaskan prosedur, pengalaman sebagai saksi ahli, pengalaman dalam proses hukum yang lain, menguasai hukum berkaitan dengan forensik digital. Ini adalah wewenang dan tanggung jawab dari majelis hakim, bukan saya. Saya cuma hanya menjelaskan apakah dia sudah terjawab Pak Fredrik, sudah atas izin majelis hakim persyaratannya sudah terpenuhi ya. Oke, baik, tahan dulu sebentar. Saya masih akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Mega. Tadi ada yang menarik yang saya dapatkan dari Mega mengenai kondisi di hari meninggalnya Vina dan Eki ya, Mbak Mega ya, menyatakan bagaimana hubungan Vina dan Eki. Tapi nanti kita bahas itu, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali saat lagi.